Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita masih membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullah, dosen di Universitas Islam Madinah. Hafizahullah. Pembahasan kita masuk di pertemuan yang ke-27. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan bahas dua hal. Dua hal ini, yang pertama tentang kekhawatiran Abu Bakar akan keselamatan Rasulullah di Gua Thur. Begitu juga nanti perjalanan menuju ke Madinah dari Gua Thur tersebut. Akan kita mulai yang pertama. Bismillah. Qala hafizahullah, khaufu Abi Bakrin ala Nabi. Kekhawatiran Abu Bakar akan keselamatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wa ja'al musyrikuuna fi talabihima ila Thawr. Orang-orang musyrik, di mana dalam beberapa riwayat, kalau tidak salah di Ibnu Hisham, mereka mengadakan sayembara akan memberikan hadiah sebanyak, kalau tidak salah 100 ekor unta ya, bagi yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar baik hidup ataupun mati. Karena itu mereka berlomba-lomba untuk mencari keberadaan keduanya. Sampai ada di antara mereka yang kemudian tiba di Gua Thur. Gua di mana Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Wa ma hunaka minal amakin, dan juga di tempat yang lain. Hatta innahum marru ala babil ghar. Orang-orang musyrik tersebut kemudian melewati pintu Gua Thur ini tadi. Wa khadat aqdamuhum Rasulullah wa sahibahu. Dan kaki-kaki mereka itu sudah berdampingan, berhampiran, maksudnya dekat sekali posisinya dengan posisinya Rasulullah dan juga Abu Bakar, sehingga berbahaya. Dan ini salah satu alasan kenapa Abu Bakar khawatir dengan keselamatan Rasulullah. Wa ammallahu alaihim babal ghar. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjadikan mereka tidak bisa melihat pintu gua tersebut. Allah kemudian seakan-akan ya menjadikan mereka tidak tahu. Menjadikan mereka kemudian tidak tahu atau tidak berhasrat. Yang pasti kemudian mereka tidak sampai masuk ke pintu tersebut, pintu gua tersebut. Wa yuqalu wallahu a'lam innal ankabut saddad ala babil ghar. Dikatakan wallahu a'lam, katanya Ibnu Katsir, bahwasanya ada ankabut, ada laba-laba, saddad ala babil ghar, nutupin pintu gua. Mungkin ya buat buat rumah. Ketika buat rumah, otomatis kan mengesankan bahwa tidak mungkin ada orang di sana. Karena biasanya laba-laba akan biasa singgah di tempat yang jarang dilewatin oleh orang kan. Wa inna hamamataini ghasyashata ala babihi. Dikatakan ada dua burung merpati kemudian menutupi gua tersebut, menutupi pintu gua tersebut. Nanti akan kita sebutkan penjelasan tentang dua hewan tersebut ya, sejauh mana periwayatannya. Wa dzalika ta'wilu qauluhu ta'ala, hal ini adalah takwil dari firman Allah Subhanahu wa taala, illa tansuruhu. Kalau kalian kemudian tidak mau menolong Muhammad, faqad nasarahullah. Allah Subhanahu wa taala telah menolong Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Id akhrajahul ladzina kafaru. Orang-orang kafir kemudian mengeluarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam terusir dari Makkah. Dan insya Allah bahwa ketika terusir maka tidak bisa kembali. Ketika terusir maka kemudian tidak bisa kembali. Dan ini ya, kesalahan orang-orang musyrik. Mereka kemudian mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Makkah. Tsaniyasnaini, dua orang. Orang kedua dari dua orang. Idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di gua, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Muhammad. Idh yaqulu li sahibihi,
ketika kemudian mengatakan kepada sahabatnya, di mana ketika itu Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabatnya, mengatakan kepada Abu Bakrin, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, jangan sedih, jangan takut, jangan khawatir. Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan sakinah, menurunkan ketenangan, ketentraman. Wa ayyadahu bijunuhil lam taroha, dan kemudian menguatkannya dengan tentara yang tidak bisa dilihat. Wallahu alam, apakah kemudian malaikat? Wallahu alam. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan Allah menjadikan kalimat orang-orang yang kafir itu hina, rendah. Wa kalimatullahi yal ulya, dan menjadikan kalimat Allah, kalimat tauhid itu tinggi. Wallahu azizun hakim. Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa dan maha bijaksana. Sehingga kemudian adanya laba-laba itu, adanya laba-laba dan juga adanya merpati bisa jadi adalah bagian dari penafsiran ini, penafsiran dari ayat-ayat ini. Hanya nanti kita pastikan sejauh mana riwayat tentang merpati dan juga tentang laba-laba setelah ini. Wa dzalika anna Abu Bakr radhiyallahu ta'ala anhu li syiddati khirsihi baka khina marral musyrikun. Jadi, kenapa Rasulullah SAW mengatakan la tahzan innallaha ma'ana? Alasannya karena Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika kemudian sangat berusaha menjaga keselamatan Rasulullah, begitu juga akhirnya sangat khawatir dengan keselamatan Rasulullah SAW, maka Abu Bakar kemudian menangis. Bukan menangis dirinya sendiri, tapi kemudian khawatir dengan orang lain, yaitu Rasulullah SAW. Maka Abu Bakar menangis ketika orang musyrik lewat. Waqala, dan mengatakan, ya Rasulullah, law anna ahadakum nadzara mawdhi'a qadamaihi la ra'ana. Abu Bakar mengatakan, wahai Rasulullah, kalau mereka kemudian melihat kakinya, mereka akan melihat kita gitu. Maksudnya karena saking dekatnya gitu. Kalau mereka kemudian melihat kaki mereka, mereka kemudian akan melihat kita. Faqala lahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Bakrin, ma dzannuka bi itsnaini Allahu tsalitsuhuma. Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu jika ada dua orang, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah yang ketiga. Maksudnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Al-kalam alaihi min wujuh. Ibnu Syekhani Ahmad Fakih hafizahullah kemudian menjelaskan perkataan Ibnu Katsir ini dari beberapa sisi. Sisi yang pertama, qauluhu wa ja'al musyrikuuna fi talabihima ila thawr. Perkataannya Ibnu Katsir bahwa orang-orang musyrik mencari keduanya dan kemudian tiba di gua Thawr. Bayan dari riwayat Al-Musnad, riwayat yang ada di Musnad menjelaskan bahwa Quraisy istata'atil wusul ila fammil ghar an tariqil isti'ana bil qafa alladziina kanu yakussuna atharul aqdam. Mereka kemudian mampu, kenapa mereka bisa sampai ke mulut gua, bisa sampai ke gua Thur? Karena mereka minta tolong orang yang biasa mencari peninggalan orang-orang masa dulu gitu. Mungkin nyari emas yang kemudian yang kemudian ada penjelasan tentang rikaz ya. Mungkin hal-hal seperti itu. Jadi orang yang memang faham untuk mencari hal-hal seperti itu. Dan biasanya kan orang-orang seperti itu terampil menunjukkan pergerakan ada orang, itu kan kemudian teliti dan detail ya. Sehingga hal itu barangkali membantu mereka untuk mencari keberadaan Rasulullah SAW dan juga keberadaan Abu Bakar. Wa wusuluhum ilal ghar wa iktiba'uhum fihi thalatha ayyam mukharrajun fis sahihain. Adapun bahwa mereka orang-orang yang mencari Rasulullah dan mencari Abu Bakar itu tiba di goa, di mana kemudian Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi di goa itu 3 hari, maka kisah ini ada di dalam Sahihain, disebutkan di dalam Sahihain. Kemudian wa qauluhu wa yuqalu innal ankabuda saddat babal ghar. Dikatakan bahwasanya laba-laba itu menutupi pintu goa. Mungkin ya buat rumah misalkan. Qisatul ankabut mukharrajatun inda Ahmad. Kisah adanya laba-laba yang membuat sarang, yang kemudian bersarang di mulut goa itu, maka riwayatnya ada di Musnad Ahmad. Bi isnadin hasanahu Ibnu Katsir wa Ibnu Hajar. Dan sanadnya itu dihasankan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, sebagaimana juga dihasankan oleh Ibnu Hajar rahimahumullah. Sehingga
kalau laba-laba ada di sana, itu riwayatnya benar dan riwayatnya bisa dijadikan hujjah karena derajatnya hasan. Dihasankan oleh Ibnu Katsir dan juga dihasankan oleh Ibnu Hajar. Kemudian, amma qisatul hammamataini wasyajara allati nabatat fi famil ghar fa bi raghmi ishtiharihima fi kutubis sirah illa anna asanidaha la tartaki ila darajati sihah. Adapun kisah 2 ekor merpati, begitu juga ada pohon yang tumbuh di mulut goa, maka meskipun kedua kisah ini itu masyhur dalam kitab-kitab sejarah, namun yang pasti bahwa sanad dari kisah merpati dan sanad dari kisah pohon yang tumbuh itu tidak bisa dipakai karena tidak sampai derajat hasan, apalagi sahih. Wa qad dha'afaha ghairu wahid. Maka riwayat ini dilemahkan oleh lebih dari 1 ulama. Di antaranya adalah Ibnu Katsir rahimahullah, begitu juga oleh Aqramdiyah Al-Umari. Sehingga riwayat 2 merpati tidak bisa kita pakai. Begitu juga riwayat pohon yang tumbuh di mulut goa tidak bisa kita pakai. Kemudian poin yang keempat, waqad istadalla ba'du ahli al-batil bi husni Abi Bakrin khina iktaraba al-musyrikuna min al-ghar ala dha'fihi wa jazaihi wa khawfihi. Poin yang keempat bahwa sebagian orang batil, sebagian orang yang keliru, mereka kemudian mencela Abu Bakar dan mengatakan bahwa Abu Bakar yang sedih ketika orang-orang musyrik itu datang, itu menunjukkan bahwa Abu Bakar itu orang yang lemah, orang yang takut, orang yang khawatiran. Kurang lebih seperti itulah. Intinya mencela Abu Bakar. Apakah benar seperti itu? Katanya Dr. Hani Ahmad Fakih, Dr. Hani Ahmad Fakih membantah mereka dan mengatakan, wa hadza istidlalul batil. Ini istidlal yang batil, ini tidak benar. Li'anna huzna Abi Bakrin lam yakun li ajli nafsihi. Alasannya karena Abu Bakar sedih, Abu Bakar khawatir, Abu Bakar takut, bukan takut akan keselamatan dirinya. Bukan khawatir akan keselamatan dirinya, tapi khawatir akan keselamatan orang lain, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna makana li ajli salamatin Nabi ayyusibahu su'un aw makruhun. Jadi dia khawatir, Abu Bakar khawatir karena khawatir keselamatannya Rasulullah. Khawatir Rasulullah ditimpa keburukan, ditimpa suatu hal yang tidak disukai. Wa hadza amrun dhahir, dan ini nampak jelas. Kalau tidak salah, saya lupa apakah kemudian riwayatnya itu bisa dipakai atau tidak. Ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abu Bakar itu kena sengat ya. Kena sengat, entah kemudian hewan apa gitu loh. Intinya kemudian kena. Dan Abu Bakar dalam riwayat yang lain sebelum datang ke sini, tapi tidak disebutkan dalam buku ini ya, disebutkan dalam buku lain yang lebih detail, menyebutkan bahwa ketika datang pertama kali, Abu Bakar itu membersihkan gua tersebut untuk kemudian dan juga memastikan. Hal ini menunjukkan bahwa Abu Bakar lebih memperdulikan keselamatannya Rasulullah dibanding keselamatan dirinya. Sehingga tuduhan ini tidak berdasar. Kemudian, wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam li Abi Bakrin la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana, jangan bersedih, sungguhnya Allah bersama kita. Allah Subhanahu wa taala ada ma'iyah khassa ya bagi orang-orang yang kemudian beriman, bertakwa dan kemudian menolong agamanya. Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka, akan memberikan penguatan kepada mereka, akan membantu mereka, akan memudahkan urusan mereka. Maka hal ini dalilun ala annal mu'min yajibu alaihi tawakkula ala Allah. Bukti hal ini menunjukkan bahwa menjadi dalil seorang mukmin itu harus bertawakal kepada Allah. Wathiqat binasrihi wa aunihi wa ta'yidi, dan juga harus yakin dengan kemenangan yang Allah berikan. Harus yakin dengan pertolongan yang Allah berikan. Harus yakin dengan bantuan penguatan yang Allah berikan. Allahu taala alam bishawab. Ini poin yang pertama tentang kekhawatiran Abu Bakar akan keselamatannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan tambah satu pembahasan tentang Badul Masir ilal Madinah. Kita akan membahas tentang awal mula berangkat menuju ke Madinah dari Gua Thaur. Akan kita baca, bismillah. Qala al-musannif yaitu Ibnu Katsir mengatakan, walamma kana ba'da thalath ata Ibnu Uraikid birrakhilataini farakabahuma. Setelah 3 hari mereka bersembunyi di Gua Thaur, datanglah Ibnu Uraikid, yaitu Abdullah bin Uraikid Ad-Daili, yang kemudian menjadi penunjuk jalan. Abdullah bin Uraikid ini datang dengan membawa 2 onta. Maka Rasulullah dan Abu Bakar menaiki kedua onta tersebut. Wa ardafa Abu Bakrin Amir bin Fuhairah.
Adapun Abu Bakar maka memboncengkan di belakangnya Amir bin Fuhairah, di mana Amir bin Fuhairah itu adalah maulanya Abu Bakrin, mantan budaknya Abu Bakar. Wasarod daili amamahuma ala rakhilatihi. Sehingga di depannya Abdullah bin Uraikid ini kemudian yang paling depan sebagai penunjuk jalan. Dr. Hani Ahmad Fakih Hafidhahullah mengatakan al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang hal ini bisa disampaikan dari beberapa sisi. Yang pertama, hasilu ma dzakarahul musannif anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin dhalla mukhtabi'aini fi ghari thawrin thalathata ayyamin. Raithama yakhiffu al-bakhthu anhuma au yukhiffu al-bakhthu anhuma. Kesimpulan dari yang disampaikan oleh musannif yaitu Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya Rasulullah dan Abu Bakar keduanya masih bertahan di Gua Thaur selama 3 hari. Sampai kemudian usaha pencarian terhadap keduanya itu mereda karena mereka bingung mau kemana gitu. Sehingga mereda dan kemudian merasa ada kesempatan baru. Wa ba'daha ja'ahuma Abdullah bin Uraikid. Setelah 3 hari kemudian datanglah Abdullah bin Uraikid yang sudah dibayar untuk kemudian menjadi penunjuk jalan keduanya menuju Madinah. Karena jalan yang mereka tempuh bukan jalan yang umum ditempuh oleh manusia biasa, tapi jalan-jalan yang memang jalan yang karena kalau lewat jalan biasa khawatir mudah untuk disergap atau ditangkap. Sehingga berupaya untuk mencari jalan yang tidak biasa dilewatin. Kemudian fantolaku ilal Madinah. Lalu mereka berangkat menuju ke Madinah. Wa fi suhbatihim Amir bin Fuhairah. Mereka kemudian ditemani oleh Amir bin Fuhairah. Sehingga 4 orang. Rasulullah, Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, kemudian Abdullah bin Uraikid. Kama dalla ala dzalika riwayati sahihaini al-mutaqaddimah. Sebagaimana disebutkan oleh riwayat-riwayat di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang sudah lalu. Sehingga 4 orang tadi ya. Kemudian wa kana Ibnu Uraikid musyrikan ala dinihi qaumihi. Barangkali yang benar adalah ala dini qaumihi. Jadi Abdullah bin Uraikid pada waktu itu agamanya masih musyrik, belum masuk Islam. Kama fi riwayat sahihain al-mutaqaddimah. Sebagaimana dalam riwayat sahihain Bukhari dan Muslim yang sudah lalu. Wa qad jazima ghairu wahid minal ulama bi annahu la yu'raf lahu islaman ba'da dzalik. Tidak sedikit dari lebih dari 1 ulama yang memastikan bahwa Abdullah bin Uraikid ini nanti tidak dikenal dia masuk Islam. Tidak disebutkan riwayat dia masuk Islam. Ilal Hafidz Az-Zahabi faqad dzakarahu fi jumlatis sahabah. Dr. Hani Ahmad Fakih baru mendapati 1 ulama yang memastikan bahwa Abdullah bin Uraikid ini termasuk sahabat. Termasuk sahabat baru Zahabi rahimahullah. Taib. Dan tidak sedikit para ulama yang lain kemudian mengatakan belum dapat dalilnya yang memastikan bahwa dia tergolong sahabat dan nanti belakangan masuk Islam. Belum dapat dalilnya. Baru kemudian yang memastikan adalah Zahabi rahimahullah. Kemudian waqad waradat riwayatun dha'ifah bi tahdidi intilaki raqbi subal madinata bi yaumil itsnain. Terdapat riwayat yang secara hitungan hadis itu dhaif yang menentukan bahwa rombongan berangkat menuju Madinah itu pada hari Senin. Berangkatnya pada hari Senin. Li arba'in khalluna min syahri Rabi'. Di mana kemudian berangkatnya itu pada tanggal 4 dari bulan Rabi'. Maksudnya mungkin Rabiul Awal ya. Mungkin Rabiul Awal tahun 1 Hijriyah. Taib Allahu taala a'lam bishawab. Karena itu jamaah sudah kita jelaskan tentang kekhawatiran Abu Bakar terhadap keselamatan Rasulullah, dan yang kedua kita sampaikan poin besar tentang bagaimana Rasulullah dan Abu Bakar mulai melanjutkan perjalanan dari Gua Thaur menuju ke Madinah. Allahu taala a'lam bishawab. Kurang lebihnya itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.